Ayah dan bunda yang saya hormati. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk sejenak merenung. Pernahkah ayah dan bunda merasakan bahwa saat bangun pagi, tubuh terasa begitu lemas, lutut kaku, atau punggung terasa berat digerakkan? Dulu mungkin kita bisa berjalan kaki ke pasar dengan mudah, namun sekarang, bahkan menaiki satu anak tangga pun sudah terasa gemetar. Bahkan, untuk aktivitas sehari-hari seperti membuka tutup botol atau mengangkat galon air pun seringkali terasa sulit. Saat itu, kita hanya bisa menghela napas dan berkata, "Ya, memang sudah tua, mau bagaimana lagi?" Namun, izinkan saya hari ini menyampaikan sesuatu yang sangat penting sebagai seorang dokter dan juga sahabat lansia. Masalah yang ayah dan bunda rasakan tidak hanya karena usia, tetapi juga karena tubuh kita tidak mendapatkan bahan bakar yang tepat pada waktu yang paling penting, yaitu pagi hari. Mungkin kita merasa sudah tidak kuat lagi, namun saya ingin ayah dan bunda tahu, dengan kebiasaan kecil yang tepat, kita bisa mengubah keadaan tersebut. Dan yang lebih menggembirakan lagi, kita tidak perlu pergi ke rumah sakit atau menghabiskan uang untuk suplemen mahal. Perkenalkan saya, Dr. Niko. Saya telah mendampingi para lansia dari berbagai pelosok Indonesia, mulai dari desa-desa di Sumatera, Jawa, hingga pelosok Nusa Tenggara. Dalam perjalanan panjang tersebut, saya belajar satu hal penting yang ingin saya bagikan kepada ayah dan bunda hari ini. Kunci untuk tetap kuat dan sehat di usia senja bukan hanya ada di rumah sakit atau di gym, tetapi justru ada di dapur rumah kita sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak ayah dan bunda memulai kebiasaan kecil yang bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan satu buah yang tepat setiap pagi saat perut masih kosong. Tidak perlu obat atau suplemen mahal. Cukup satu buah yang mudah dibeli di pasar atau bahkan bisa ditanam di kebun sendiri. Penelitian dari Harvard dan Tokyo Geriatric Institute menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi buah kaya enzim, antioksidan, dan mineral pada pagi hari memiliki kekuatan otot yang lebih baik, lebih jarang jatuh, dan lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, saya akan mengajak ayah dan bunda untuk menjelajahi 7 jenis buah sederhana yang semuanya dapat membantu mengurangi nyeri, menambah tenaga, dan memulihkan otot secara alami. Buah-buahan ini sudah terbukti memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Dan di bagian akhir, saya akan membongkar satu buah yang menurut para ahli gizi adalah buah terbaik untuk pemulihan otot lansia. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada ayah dan bunda. Apakah ayah dan bunda masih ingin tetap kuat berdiri tanpa bantuan? Masih ingin bisa berjalan ke masjid, ke pasar, atau sekadar menyapu halaman dengan ringan seperti dulu? Jika iya, mari kita mulai bersama-sama. Ayah dan bunda yang saya hormati, setiap tahun setelah kita melewati usia 60, tubuh kita mengalami perubahan besar yang sering tidak kita sadari. Otot kita perlahan-lahan berkurang kekuatannya. Kondisi ini dikenal dengan istilah medis, sarkopenia. Namun, bagi kita orang awam, artinya sederhana saja, otot kita mulai menyusut jika tidak dijaga. Faktanya, banyak lansia yang kehilangan otot lebih cepat dari yang seharusnya. Ini bukan karena mereka tidak bergerak atau kurang suplemen, tetapi karena setiap pagi, saat tubuh kita seharusnya diberi nutrisi untuk pulih dan memperkuat diri, tubuh justru dibiarkan kosong atau diisi dengan makanan yang salah. Setelah tidur malam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa, perut kosong, dan hormon kortisol sedang tinggi. Inilah waktu yang sangat penting bagi tubuh untuk mendapatkan asupan yang mendukung pemulihan dan regenerasi. Namun, banyak orang hanya mengisi perut dengan kopi manis, roti tawar, atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Padahal, itu seperti memaksa mesin yang kekurangan bahan bakar untuk terus berjalan tanpa tenaga. Penelitian dari Tokyo Geriatric Institute menyebutkan bahwa 2 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu terbaik untuk mengaktifkan proses pembentukan otot dan memperkuat jaringan tubuh. Di waktu inilah tubuh paling siap menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami. Beberapa buah mengandung kombinasi serat larut, enzim pencernaan, vitamin C, kalium, magnesium, dan antioksidan yang bekerja langsung pada jaringan otot, sendi, dan pembuluh darah. Saat dimakan dalam keadaan perut kosong, tubuh kita bisa menyerap manfaatnya dengan optimal. Itulah sebabnya saya tidak menyarankan ayah dan bunda untuk mulai hari dengan makanan berat atau tinggi gula, melainkan dengan buah yang tepat, sederhana, mudah dicerna, dan memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh. Ayah dan bunda yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa banyak masalah yang kita rasakan di usia lanjut bukan hanya karena usia, tetapi juga disebabkan oleh pola makan yang salah, mari kita lebih mendalami mengapa sarapan yang tepat sangat penting. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tubuh kita mengalami perubahan besar setelah kita melewati usia 60 tahun,
dan perubahan itu terutama terjadi pada otot-otot kita. Salah satu kondisi yang sering dialami oleh lansia adalah sarkopenia, yaitu kondisi di mana massa otot tubuh berkurang secara perlahan. Tentu saja, ketika otot kita melemah, aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit, dan kualitas hidup pun ikut menurun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa menjaga kekuatan otot harus menjadi prioritas utama kita di usia senja. Namun, bagaimana cara kita menjaga otot-otot kita tetap kuat? Salah satu cara terbaik untuk mendukung otot agar tetap sehat adalah dengan memberi tubuh kita bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat, yaitu saat pagi hari, ketika tubuh kita baru saja bangun setelah beristirahat sepanjang malam. Mengapa pagi hari begitu penting? Setelah tidur malam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa, perut kosong, dan hormon kortisol yang tinggi. Ini adalah saat di mana tubuh kita sangat membutuhkan asupan gizi yang dapat membantu proses pemulihan otot. Namun, banyak dari kita yang justru melewatkan waktu penting ini dengan mengisi perut dengan makanan yang salah. Misalnya, kita sering sarapan dengan kopi manis, roti tawar, atau bahkan tidak sarapan sama sekali. Padahal, makanan-makanan ini justru dapat menghambat pemulihan tubuh dan memperburuk kondisi otot kita. Penting untuk diingat bahwa dalam 2 jam pertama setelah kita bangun tidur, tubuh kita berada dalam kondisi yang paling siap untuk menyerap nutrisi dari makanan alami. Penelitian yang dilakukan oleh Tokyo Geriatric Institute menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk mengaktifkan proses pembentukan otot dan memperkuat jaringan tubuh adalah pada 2 jam pertama setelah bangun tidur. Saat inilah tubuh kita paling mudah menyerap vitamin, mineral, dan protein dari makanan alami, yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat otot kita. Namun, sayangnya, banyak lansia yang tidak tahu tentang hal ini. Banyak yang melewatkan waktu sarapan dengan mengonsumsi makanan yang justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi tubuh. Makanan berat atau yang mengandung banyak gula, seperti roti tawar dengan selai atau kopi manis, justru memberikan lonjakan gula darah yang cepat dan tidak memberi energi tahan lama. Sementara itu, tubuh kita membutuhkan makanan yang dapat memberikan energi stabil, mendukung pemulihan otot, dan mengurangi peradangan. Buah-buahan adalah pilihan sarapan yang sangat baik, karena mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, kalium, magnesium, antioksidan, dan serat larut. Nutrisi-nutrisi ini bekerja secara langsung pada jaringan otot, sendi, dan pembuluh darah, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Mengonsumsi buah pada pagi hari, terutama saat perut masih kosong, akan memungkinkan tubuh kita menyerap manfaat-manfaat tersebut dengan lebih baik. Dengan memulai hari dengan buah yang tepat, kita memberikan tubuh kita modal yang baik untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan tubuh pun akan lebih bertenaga, lebih ringan, dan tidak mudah lelah. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah menggantikan sarapan dengan makanan atau minuman yang mengandung banyak gula, seperti jus kemasan atau kopi manis. Meskipun terlihat menyegarkan, minuman-minuman tersebut justru memberikan efek buruk bagi tubuh kita, terutama bagi lansia. Gula yang cepat diserap oleh tubuh dapat meningkatkan kadar gula darah secara drastis, yang kemudian menurun dengan cepat setelah itu. Hal ini menyebabkan tubuh merasa lemas dan tidak bertenaga, sehingga kita pun merasa cepat kehabisan energi. Lalu, apa yang seharusnya kita konsumsi? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, buah-buahan yang kaya akan enzim, antioksidan, dan mineral adalah pilihan yang tepat. Buah yang kaya vitamin C, kalium, dan serat larut akan memberikan energi yang stabil sepanjang pagi, membantu otot-otot pulih, memperlancar peredaran darah, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini adalah alasan mengapa saya sangat menyarankan untuk memulai hari dengan makan buah yang tepat. Buah yang dapat memberikan tubuh kita semua yang dibutuhkan agar tetap kuat dan sehat di usia senja. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa tubuh kita memerlukan waktu untuk menyerap nutrisi dengan optimal. Jika kita terburu-buru sarapan atau makan dengan terburu-buru, tubuh tidak akan bisa memproses makanan dengan baik. Sebaiknya, nikmati setiap suapan dengan santai dan jangan lupa untuk mengunyah makanan dengan baik agar tubuh dapat menyerap semua zat gizi secara maksimal. Dengan mengganti kebiasaan sarapan yang kurang baik dengan sarapan buah yang tepat, kita bisa membantu tubuh kita memulai hari dengan baik dan menjaga kesehatan otot serta seluruh tubuh kita lebih lama. Sarapan yang tepat bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang memberi tubuh kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk hari yang penuh aktivitas. Ayah dan bunda yang saya hormati, setelah kita membahas mengapa sarapan yang tepat begitu penting, sekarang mari kita fokus pada topik yang sangat menarik, yaitu buah-buahan yang dapat membantu lansia menjaga kekuatan otot dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tubuh lansia membutuhkan asupan nutrisi yang tepat, dan buah-buahan adalah pilihan yang sangat baik karena mereka mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu mendukung kesehatan tubuh. Di bab ini,
saya akan mengenalkan 7 buah yang sangat bermanfaat untuk lansia. Masing-masing buah ini tidak hanya mudah didapat, tetapi juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan otot, sendi, dan pembuluh darah. Yang paling penting, buah-buahan ini dapat membantu ayah dan bunda mengurangi rasa nyeri, menambah tenaga, dan mempercepat pemulihan otot secara alami, terutama jika dikonsumsi di waktu yang tepat, yaitu di pagi hari saat perut masih kosong. Belimbing. Belimbing adalah salah satu buah yang sering dianggap sebagai pelengkap hidangan, namun buah ini menyimpan manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan lansia. Belimbing kaya akan vitamin C, kalium, dan antioksidan. Vitamin C membantu memperkuat jaringan otot dan sendi, sementara kalium berperan penting dalam menjaga kontraksi otot dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan air yang tinggi pada belimbing juga sangat bermanfaat untuk mengurangi rasa kaku dan berat pada tubuh, terutama saat bangun pagi. Selain itu, belimbing memiliki efek diuretik alami, yang artinya dapat membantu mengurangi retensi cairan dalam tubuh dan memperlancar peredaran darah. Bagi ayah dan bunda yang sering merasa kakinya bengkak atau mengalami peningkatan tekanan darah di pagi hari, belimbing adalah pilihan yang sangat baik. Dengan mengonsumsi belimbing secara rutin di pagi hari, tubuh bisa merasa lebih ringan dan bertenaga. Saya pernah bertemu dengan seorang pasien di Tulungagung, Buningsih, yang berusia 69 tahun. Beliau memiliki kebiasaan memetik 2 buah belimbing matang dari pohon depan rumahnya setiap pagi. Setelah beberapa minggu, keluhan pegal di punggung bawah beliau berkurang, tidur menjadi lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun tidur. Cukup ambil 1 atau 2 buah belimbing matang, cuci bersih, dan makan perlahan saat perut masih kosong. Hindari menambahkan gula atau garam agar tubuh bisa menyerap manfaat alami dari buah ini secara optimal. Pisang kukus. Pisang adalah buah yang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia, dan ternyata pisang juga memiliki manfaat besar bagi lansia. Pisang matang, terutama pisang kepok kukus, sangat kaya akan kalium, magnesium, dan vitamin B6. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting dalam menjaga kontraksi otot dan mencegah kram otot yang sering dialami lansia. Selain itu, pisang mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu meningkatkan kualitas tidur dan menjaga suasana hati tetap stabil. Saya pernah menerima telepon dari Pak Darno, seorang pria berusia 72 tahun dari desa lereng Gunung Merapi. Beliau mengeluh bahwa tubuhnya cepat lelah setelah berjalan hanya 5 menit ke musala, dan betisnya sering terasa nyeri. Setelah berbincang, saya menyarankan beliau untuk mengganti sarapan kopi dan gorengan dengan 1 buah pisang kepok kukus setiap pagi. Setelah 2 minggu, beliau kembali menghubungi saya dan mengatakan bahwa tubuhnya jauh lebih bertenaga dan tidur malamnya juga lebih nyenyak. Kukus 1 buah pisang kepok matang setiap pagi dan makan selagi hangat tanpa tambahan apapun. Jika pisang kepok tidak tersedia, pisang raja atau pisang uli yang matang juga bisa menjadi alternatif. Namun, bagi ayah dan bunda yang memiliki gangguan ginjal atau kadar kalium tinggi dalam darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi pisang dalam jumlah banyak. Ubi ungu. Meskipun ubi ungu bukan termasuk buah, namun kandungan gizinya sangat mirip dengan buah-buahan dan memberikan manfaat besar bagi lansia. Ubi ungu kaya akan antosianin, yaitu antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh dan mempercepat regenerasi sel, termasuk sel otot. Selain itu, ubi ungu juga mengandung serat larut yang berfungsi untuk membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk, sehingga membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, saya bertemu dengan banyak lansia yang tetap aktif berkebun dan berjalan kaki setiap hari meskipun usianya sudah di atas 70 tahun. Salah satu kebiasaan sehat mereka adalah mengonsumsi ubi ungu kukus setiap pagi. Selain memberikan energi, ubi ungu juga membantu memperbaiki kesehatan pencernaan mereka. Cukup kukus sepotong kecil ubi ungu setiap pagi dan makan saat masih hangat. Rasanya manis alami, mengenyangkan, dan tidak membuat perut terasa begah. Ubi ungu juga sangat baik bagi lansia dengan gangguan pencernaan atau yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi lansia dengan diabetes yang tidak terkontrol, konsumsi ubi ungu tetap perlu diperhatikan karena kandungan karbohidratnya. Ayah dan bunda, buah-buahan dan makanan alami seperti belimbing, pisang kukus, dan ubi ungu tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, tetapi juga memiliki dampak positif langsung pada kekuatan otot, sendi, dan sistem pencernaan lansia. Mengonsumsi buah yang tepat setiap pagi memberikan tubuh kita modal yang baik untuk menjalani hari dengan semangat dan tenaga. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita dapat merasakan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita di usia lanjut. Jangan lupa, pilih buah yang sesuai dengan kondisi tubuh dan nikmati manfaatnya dengan rutin.
Ayah dan bunda yang saya hormati, setelah membahas manfaat dari beberapa buah yang telah disebutkan sebelumnya, kita akan melanjutkan dengan 2 buah lagi yang memiliki manfaat luar biasa bagi lansia. Buah-buahan ini tidak hanya mudah didapat, tetapi juga memiliki khasiat besar untuk menjaga kekuatan otot, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mari kita mulai dengan ubi ungu dan jambu biji merah. Ubi ungu. Meskipun bukan buah, ubi ungu memiliki manfaat yang sangat mirip dengan buah-buahan, terutama dalam mendukung kesehatan lansia. Di banyak daerah di Indonesia, ubi ungu telah lama menjadi makanan yang digemari, tidak hanya karena rasanya yang manis alami, tetapi juga karena kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Ubi ungu kaya akan antosianin, sejenis antioksidan yang memiliki manfaat besar dalam mengurangi peradangan dalam tubuh. Antioksidan ini juga membantu dalam regenerasi sel, termasuk sel-sel otot yang sangat penting untuk lansia. Selain itu, ubi ungu juga mengandung serat larut yang berfungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Serat ini membantu membersihkan usus dari sisa makanan dan racun yang menumpuk. Ketika sistem pencernaan bersih dan bekerja dengan baik, penyerapan nutrisi seperti protein, zat besi, dan magnesium menjadi lebih optimal, yang semuanya sangat penting untuk memperkuat jaringan otot lansia. Beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti pelatihan kesehatan lansia di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya bertemu dengan banyak lansia yang masih aktif berkebun dan berjalan kaki meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun. Salah satu kebiasaan sehat yang mereka lakukan adalah mengonsumsi ubi ungu kukus setiap pagi, sebelum matahari terbit. Saya sangat terkesan dengan kebiasaan sederhana ini karena ternyata hal itu memberi mereka energi lebih untuk beraktivitas dan menjaga kekuatan otot mereka. Untuk menikmati manfaatnya, cukup kukus sepotong kecil ubi ungu setiap pagi dan makan saat masih hangat. Rasanya manis alami dan mengenyangkan, namun tetap ringan di perut. Sebaiknya hindari menambahkan gula atau santan karena dapat mengurangi manfaat alami dari ubi ungu. Ubi ungu adalah pilihan yang sangat baik untuk mengawali hari, terutama bagi lansia yang ingin menjaga keseimbangan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Namun, bagi ayah dan bunda yang memiliki diabetes atau gangguan gula darah, konsumsi ubi ungu perlu diperhatikan. Meskipun mengandung karbohidrat yang sehat, tetap penting untuk mengonsumsinya dengan porsi yang moderat dan selalu berkonsultasi dengan dokter jika diperlukan. Jambu biji merah. Selanjutnya, kita akan membahas jambu biji merah, buah yang seringkali terabaikan, padahal memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesehatan lansia. Jambu biji merah kaya akan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk, bahkan lebih banyak lagi. Vitamin C sangat penting bagi tubuh, terutama dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen adalah zat dasar pembentuk jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang, menjaga sendi tetap lentur, serta membantu mempercepat penyembuhan mikrokerusakan pada otot lansia. Selain vitamin C, jambu biji merah juga mengandung likopen dan zat besi. Likopen adalah antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara zat besi berperan penting dalam membantu produksi hemoglobin, yang membantu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh lansia. Saya teringat dengan cerita seorang ibu rumah tangga bernama Bu Eti di Sukabumi, yang datang ke praktik saya dengan keluhan sering merasa pusing dan cepat pegal saat bekerja di kebun. Setelah melakukan pemeriksaan, saya mendapati kadar hemoglobinnya rendah. Saya menyarankan beliau untuk mulai mengonsumsi jus jambu biji merah murni setiap pagi tanpa tambahan gula. Setelah 1 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih bertenaga dan keluhan pegal mulai berkurang. Bu Eti merasa lebih kuat dan tidak mudah lelah lagi, bahkan saat beraktivitas di kebun. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cukup makan setengah hingga 1 buah jambu biji merah matang setiap pagi. Jambu biji merah ini bisa dimakan langsung, atau bisa juga dijadikan jus tanpa tambahan gula. Pilihlah jambu biji yang kulitnya sudah lunak dan dagingnya berwarna merah cerah, dengan aroma harum alami. Buah ini mudah ditemukan di pasar dengan harga yang sangat terjangkau, namun manfaatnya sangat besar bagi tubuh, terutama dalam menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat sendi dan otot. Bagi ayah dan bunda yang memiliki masalah pencernaan atau lambung yang sensitif, sebaiknya konsumsi jambu biji dilakukan setelah makan ringan atau dikombinasikan dengan air hangat agar tidak menyebabkan perih di perut. Ayah dan bunda, baik ubi ungu maupun jambu biji merah merupakan 2 buah yang memiliki khasiat luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh lansia. Ubi ungu membantu memperbaiki pencernaan dan memberikan energi dengan kandungan antioksidannya. Sementara jambu biji merah memberikan banyak manfaat dalam menjaga kekuatan otot dan memperkuat sendi berkat kandungan vitamin C dan zat besinya. Kedua buah ini adalah pilihan yang sangat baik untuk memulai hari, memberikan tubuh kita modal yang sehat untuk beraktivitas dan menjaga keseimbangan tubuh.
Dengan mengonsumsi buah-buahan ini secara rutin, ayah dan bunda dapat merasakan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Sebagaimana kita tahu, menjaga tubuh tetap bertenaga dan kuat adalah kunci untuk menjalani usia senja dengan lebih sehat dan bahagia. Jadi, mari coba masukkan kedua buah ini dalam kebiasaan pagi Anda, dan rasakan sendiri perubahannya. Ayah dan bunda yang saya hormati, setelah membahas manfaat dari beberapa buah yang telah disebutkan sebelumnya, kini kita akan beralih ke dua makanan lainnya yang sangat bermanfaat untuk lansia, yaitu kacang hijau dan apel merah. Kedua makanan ini seringkali terlupakan dalam menu sarapan sehari-hari, namun ternyata keduanya memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk mendukung kesehatan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu menjaga keseimbangan tubuh lansia. Mari kita mulai dengan kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau adalah salah satu sumber protein nabati yang sangat bermanfaat bagi lansia. Protein dari kacang hijau lebih mudah dicerna dibandingkan dengan protein hewani seperti daging atau telur, yang kadang sulit dicerna oleh sistem pencernaan orang tua. Kacang hijau mengandung folat, zat besi, magnesium, dan vitamin B1. Semua nutrisi ini berperan penting dalam pembentukan sel baru, pemulihan jaringan otot, serta menjaga sistem saraf tetap sehat dan seimbang. Kandungan magnesium dalam kacang hijau sangat bermanfaat untuk memperkuat otot dan mencegah kram otot, sebuah masalah umum yang sering dialami lansia. Selain itu, kacang hijau juga kaya akan serat, yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah pencernaan yang sering dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Kacang hijau juga mengandung folat yang penting untuk produksi sel darah merah dan menjaga kadar homosistein tetap rendah, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Saya teringat dengan Pak Sarwan, seorang pensiunan guru dari Banjarnegara yang berusia 74 tahun. Pak Sarwan sering merasa cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau menyiram tanaman. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau untuk mengganti sarapan kopi paginya dengan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar tanpa santan atau gula. Dalam waktu 2 minggu, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, otot-otot kaki tidak lagi mudah gemetar, dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak karena tubuh merasa cukup energi. Untuk membuat bubur kacang hijau, cukup rebus kacang hijau hingga empuk. Tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa, tetapi hindari penggunaan santan atau gula. Makan bubur ini selagi hangat, dan nikmati manfaatnya tanpa khawatir gula darah meningkat. Bagi lansia dengan diabetes atau kolesterol tinggi, ini adalah pilihan sarapan yang lebih aman dan sehat daripada makanan berat lainnya. Apel merah. Apel merah adalah buah yang sangat mudah ditemukan di pasar dan sering dianggap sebagai camilan yang sehat. Namun, manfaat apel merah jauh lebih besar dari sekadar rasa manisnya. Apel merah mengandung quercetin, sejenis antioksidan alami yang telah terbukti membantu mengurangi kerusakan otot akibat stres oksidatif. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat mempercepat proses penuaan dan melemahkan kekuatan otot. Selain quercetin, serat pektin dalam apel membantu memperlancar pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes ringan. Boron dan vitamin K dalam apel juga berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang dan sendi. Kombinasi ini sangat penting di usia lanjut, ketika risiko jatuh dan patah tulang mulai meningkat. Saya teringat dengan Pak Jono, seorang petani apel berusia 74 tahun dari Lereng Batu, Malang. Pak Jono sudah tidak aktif berkebun setiap hari, namun beliau tetap rutin berjalan pagi, menyapu halaman, dan menyiram bunga di halaman rumahnya. Ketika saya tanya rahasia kesehatannya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Setiap pagi saya makan satu apel dari pohon sendiri tanpa jeda." Apel merah lokal, meskipun tidak semeriah buah impor di swalayan besar, menyimpan kekayaan gizi yang sangat baik bagi tubuh lansia. Setelah bertahun-tahun menjalani kebiasaan ini, kekuatan kaki Pak Jono tetap stabil dan gerakan tubuhnya tetap ringan meski usia terus bertambah. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih apel merah lokal yang matang pohon. Konsumsi satu buah apel merah setiap pagi. Anda bisa mengunyahnya langsung tanpa dikupas karena kulit apel mengandung manfaat tambahan, asalkan sudah dicuci bersih. Jika gigi sudah tidak terlalu kuat, apel bisa diparut halus atau dikukus sebentar hingga empuk. Apel merah yang sederhana ini bisa menjadi penjaga harian bagi kekuatan tubuh ayah dan bunda. Ayah dan bunda, baik kacang hijau maupun apel merah adalah dua pilihan sarapan sehat yang sangat baik untuk lansia. Kacang hijau memberikan protein nabati yang mudah dicerna, serta kaya akan nutrisi penting yang mendukung pemulihan otot dan menjaga kesehatan pencernaan. Sementara itu, apel merah menawarkan manfaat antioksidan yang kuat, serat untuk pencernaan, dan nutrisi penting lainnya untuk menjaga kekuatan tulang dan sendi. Dengan mengonsumsi keduanya secara rutin,
Ayah dan bunda dapat merasakan manfaat yang besar dalam menjaga kesehatan otot dan meningkatkan kualitas hidup. Kebiasaan sarapan dengan kacang hijau dan apel merah dapat membantu menjaga tubuh tetap bertenaga, kuat, dan ringan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sarapan sehat ini bukan hanya memberi energi, tetapi juga mendukung proses pemulihan tubuh secara alami. Mari kita coba masukkan kedua makanan ini dalam kebiasaan pagi Anda dan rasakan manfaatnya dalam tubuh yang lebih sehat dan kuat. Ayah dan bunda yang saya hormati, setelah kita melalui perjalanan yang luar biasa dalam membahas berbagai buah dan makanan alami yang dapat membantu meningkatkan kesehatan otot dan tubuh lansia, sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Di bab ini, saya ingin memberikan penekanan pada hal yang paling penting. Menjaga kesehatan di usia lanjut tidak harus rumit atau mahal. Bahkan, seringkali hal-hal yang sederhana seperti perubahan kecil dalam pola makan dapat memberikan dampak yang besar bagi kualitas hidup kita. Sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, kebiasaan makan buah yang tepat pada pagi hari, terutama saat perut masih kosong, adalah kunci untuk memulai hari dengan baik dan menjaga tubuh tetap kuat, bertenaga, dan sehat. Dalam perjalanan kita sebelumnya, kita sudah mengenal 7 buah yang sangat bermanfaat untuk lansia, dari belimbing yang kaya akan vitamin C, pisang kukus yang mengandung kalium dan magnesium, hingga ubi ungu yang kaya akan antioksidan. Kemudian, kita juga membahas tentang jambu biji merah yang mendukung kekuatan sendi dan otot, kacang hijau yang memberikan energi alami untuk pemulihan otot, dan apel merah yang mengandung antioksidan dan serat untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, kita mengenal alpukat, buah yang mengandung lemak sehat yang luar biasa bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mendukung kekuatan otot. Dengan mengonsumsi buah-buahan ini, kita tidak hanya memberi tubuh kita energi yang dibutuhkan, tetapi juga memberi kesempatan bagi otot untuk pulih, memperbaiki diri, dan tetap kuat di usia senja. Tubuh lansia, yang cenderung kehilangan otot seiring bertambahnya usia, dapat terbantu dengan konsumsi buah yang tepat. Kita dapat mencegah atau mengurangi masalah seperti sarkopenia, penurunan massa otot yang sering dialami oleh lansia, hanya dengan kebiasaan makan yang tepat. Namun, saya ingin menekankan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang bisa jadi tidak cocok untuk orang lain, tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Jika ayah dan bunda memiliki gangguan kesehatan tertentu, seperti masalah ginjal, diabetes, atau gangguan pencernaan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai kebiasaan baru ini. Sebagai contoh, buah seperti pisang dan ubi ungu mengandung kalium, yang mungkin perlu dibatasi bagi mereka yang memiliki masalah ginjal atau kadar kalium tinggi dalam darah. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan tenaga medis untuk memastikan bahwa kebiasaan baru ini aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan ayah dan bunda. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal pola hidup secara keseluruhan. Rutin berolahraga ringan, cukup tidur, menjaga keseimbangan emosional, dan menjaga interaksi sosial yang positif juga sangat penting untuk kualitas hidup di usia lanjut. Semua ini saling melengkapi dan berkontribusi untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Ayah dan bunda yang saya cintai, jika video ini memberikan inspirasi dan harapan bagi Anda, saya mengajak ayah dan bunda untuk memulai perubahan kecil ini sekarang juga. Cobalah memasukkan beberapa buah yang telah kita bahas tadi dalam menu sarapan pagi Anda. Mulailah dengan satu buah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda dan lihat bagaimana tubuh Anda mulai merespons dengan lebih baik seiring berjalannya waktu. Saya yakin dengan konsistensi dan kesabaran, perubahan kecil ini akan membawa dampak besar bagi kualitas hidup ayah dan bunda. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini dengan teman sebaya, saudara, atau tetangga yang mungkin juga memerlukan pengetahuan ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi yang sederhana namun sangat bermanfaat ini. Dan tentunya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berkomentar. Berikan saya masukan atau pertanyaan, dan saya akan dengan senang hati menjawabnya. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama, menjaga kesehatan dengan cara yang alami dan menyenangkan, serta tetap semangat menjalani hidup meskipun usia terus bertambah. Mari kita terus jaga kesehatan, jaga tubuh kita agar tetap kuat dan sehat, karena setiap orang tua berhak untuk tetap mandiri, bertenaga, dan merasa berarti di sisa usia mereka. Saya percaya bahwa dengan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan harapan, kita bisa menjalani hari-hari dengan semangat baru dan penuh kebahagiaan. Dengan penutupan ini, saya berharap ayah dan bunda tidak hanya mendapatkan informasi yang bermanfaat, tetapi juga merasa terdorong untuk mulai melakukan perubahan kecil yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ajak mereka untuk bergabung dalam perjalanan kesehatan yang lebih baik bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk ayah dan bunda. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam setiap langkah yang kita jalani.